Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, Pak. Masuk nggak suara Mbak? Masuk, Bisa, Bapak. Nah, ya, saya baru di perjalanan nih. Langsung presentasi saja. Saya tak nyimak saja. Gitu ya. Silakan yang sudah disiapkan. Mbak, Mas, suara saya masuk? Masuk, Bapak. Masuk, Pak. Yang presentasi sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang ketahanan nasional. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Lalan Safitri, Nur Andini Ramadanti, Putri Sufi Larasati, saya sendiri M. Evan Ramadan, lalu ada Hana Alfia Damayanti, Jihad Meisya Azalia, dan Aulia Ulfa Sofiana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sama Mbak Andini. Silakan. Baik, terima kasih untuk Mas Evan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok 11.
Judulnya itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsep dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Untuk mencapai tujuan nasionalnya, suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan. Next, Mbak. Aspek kehidupan nasional. Aspek alamiah yaitu meliputi letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, kemampuan penduduk, ini disebut juga dengan aspek Trigatra. Terus aspek sosial yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer atau pertahanan. Ini disebut juga aspek Pancagatra. Next, Mbak. Kemudian ada nilai-nilai ketahanan nasional. Di sini ada mandiri, yaitu mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kedua, ada dinamis. Di sini ada ketahanan nasional tidaklah tetap. Karena itu, upaya peningkatannya harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada wibawa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya ada konsultasi dan kerjasama, yaitu ketahanan nasional lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Next, Mbak. Kemudian ada nilai-nilai ketahanan nasional. Yang pertama, sifat manunggal, yaitu setiap aspek kehidupan saling mempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan korelasi. Dengan demikian, maka segenap aspek kehidupan nasional tersebut harus merupakan suatu kesatuan yang bulat atau utuh sehingga mewujudkan suatu yang menunggal. Kemudian sifat mawas ke dalam. Mawas ke dalam berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Oleh karena itu, ketahanan nasional diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri. Next, Mbak Ulfa. Kemudian ada sifat berwibawa. Ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, dan hambatan dalam maupun luar, langsung maupun tidak langsung, akan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Selanjutnya ada sifat berubah menurut waktu. Situasi dunia internasional akan selalu berubah dan berkembang terus sesuai dengan kepentingan masing-masing negara berdasarkan aspirasi nasionalnya. Masing-masing negara tersebut di dalam mencapai tujuannya. Kemudian ada sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional tidak bertujuan untuk menanamkan rasa permusuhan terhadap suatu negara ataupun sekelompok negara tertentu. Next, Mbak Ulfa. Selanjutnya, pengaruh kehidupan politik terhadap ketahanan nasional bidang politik. Action pertama, kemantapan infrastruktur politik. Kedua, kemantapan suprastruktur politik. Ketiga, pemimpin yang kuat dan berwibawa. Keempat, kesadaran politik, disiplin nasional, dan dinamika sosial. Yang kelima, pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien. Ya, terima kasih. Itu tadi materi dari kelompok 11, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 11 membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.
Langsung saja ya. Izin bertanya, Ya, dipersilahkan. Tadi siapa ya? Ya, silakan. perkenalkan saya Aulia Nur Zahra dengan NIM G1C020168. Izin bertanya, bagaimanakah cara mengetahui ketahanan nasional pada suatu negara dapat dikatakan sudah baik atau belum? Apakah ketahanan nasional di Indonesia sudah terwujud? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Maaf, tadi boleh minta pertanyaan dari Mbak Aulia diulang nggak? Bagaimanakah cara mengetahui ketahanan nasional pada suatu negara dapat dikatakan sudah baik atau belum? Apakah ketahanan nasional di Indonesia sudah terwujud? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Dari pertanyaan Mbak Aulia. Di sini dikatakan bahwa ketahanan nasional adalah keulatan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Nah, di sini kita tahu bahwa suatu negara itu mempunyai ketahanan nasional yang sudah terwujud. Kita bisa lihat mungkin dari anggota TNI atau kepolisian ya yang mengayomi dari suatu negara itu sendiri. Nah, dari negara kita itu sudah terwujud atau belum? Itu menurut saya sudah terwujud dari ketahanannya, tapi lagi-lagi dari serangan luar atau dari dalam itu kan kita belum tahu bagaimana, mungkin ada serangan lagi atau tidak. Itu kita tidak bisa melihat waktu atau masa depan kayak begitu. Jadi tapi maksudnya kayak gimana ya? Untuk persiapan dari Indonesia sendiri, negara kita itu menurutku sudah ada. Apalagi kemarin saya sempat menjelajahi suatu situs, katanya ketahanan negara termasuk TNI di Indonesia itu bisa dibilang baik dan diakui oleh beberapa negara. Kayak gitu. Gimana untuk Mbak Aulia? Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Andini. Baik, sama-sama.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ani Anggrairiani. Izin bertanya, jelaskan mengapa setiap negara harus membangun ketahanan nasional. Jawabannya adalah ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat Indonesia untuk mengaktualisasi diri. Seperti itu. Untuk berikutnya pertanyaan dari Mbak Nadia Maharani, apa upaya Presiden dan Menteri di periode ini untuk mempertahankan ketahanan nasional? Mungkin salah satu upaya Presiden dan Menteri di periode ini untuk mempertahankan ketahanan nasional ialah dengan cara memperbaharui alutsista yang ada. Seperti contohnya kemarin di TNI AL sendiri, habis dibelikan kapal baru dan senjata-senjata yang lebih canggih lagi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Felix Effendi. Saya Felix Effendi izin bertanya, apakah ketahanan negara dapat hancur karena aspek dari warga negaranya sendiri? Menurut saya, suatu ketahanan negara itu dapat hancur karena aspek dari warga negaranya sendiri. Karena apa? Karena jika dari negara itu sendiri tidak memiliki warga negara yang tangguh atau patuh terhadap suatu aturan atau keamanan, maka ketahanan negara itu sendiri pun akan baik. Dan dikatakan juga bahwa dalam suatu kata-kata atau kalimat dari Insinyur Soekarno, bahwa musuh yang berat itu bukan musuh dari luar, tapi musuh yang berat itu dari warga negaranya itu sendiri. Seperti itu, Felix. Gimana tanggapannya? Apakah diterima?
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eva Amalia Sofi. Izin bertanya, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam menjaga ketahanan nasional? Mahasiswa dapat memberikan ketauladanan sebagai pemuda yang berpendidikan dengan mengedepankan toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa dapat menunjukkan moralitas dan karakter yang kuat. Dengan demikian, seorang mahasiswa harus pandai merasa, bukan merasa pandai. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11 tentang materi ketahanan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, Mbak, masuk nggak suara saya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Dicukupkan saja dulu ya. Saya klarifikasi ini minggu depan saja. Suaranya tidak jelas. Baik, Bapak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.